Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, salam. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan, sehingga kita boleh menikmati hari yang baru. Kita mendengarkan kicauan burung dan melihat indahnya bunga, dan kita boleh melihat mentari begitu ceria, cerah untuk menerangi perjalanan kita hari ini. Embun pagi hadir untuk saudara, yaitu bertekunlah dalam doa. Kolose 4 ayat 2 mengatakan demikian. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bapak, saudara-saudara, sekarang saudara-saudara sedang menekuni apa? Atau bertekun dalam hal apa? Oh, saya sedang memulai usaha baru, membuka rumah makan. Oh, saya sedang memulai membuka bimbingan belajar. Saya sedang merintis usaha kecil-kecilan. Itulah yang harus ditekuni supaya berhasil dan sukses. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan, bertekunlah dalam doa. Di sini ada bertekun, ada berdoa, berjaga-jaga, dan mengucap syukur. Bertekun. Ketekunan itu merupakan ekspresi iman kita bahwa Allah menjawab doa-doa kita. Iman kita tidak boleh mati jika jawabannya datang secara lambat. Bukankah kita memahami jawaban doa Tuhan untuk kita adalah ya? Tidak. Tunggu dulu. Ada yang lebih baik. Mungkin kita berdoa, mengharapkan sesuatu, menanti segala sesuatu. Kok lama sekali ya? Itu sebabnya Paulus katakan dan tekankan, bertekunlah. Bertekunlah dalam bahasa Alkitab itu proskortereo. Berarti meneruskan dengan tabah, tekun, dan semangat yang kuat. Tetap berpaut pada doa. Sedangkan berjaga-jagalah itu bahasa Alkitabnya gregoreo. Berarti waspadalah secara rohani. Waspadalah secara rohani. Secara fisik kita waspada, baik, tapi tidak kalah penting juga berjaga-jaga secara rohani, waspada secara rohani. Mengapa? Karena Yesus sendiri katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging adalah lemah. Mungkin kita pernah komitmen saya akan berdoa dengan tekun, dengan disiplin. Tapi banyak hal yang dapat menghalangi kita tidak melakukannya. Kita mau belajar kepada jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula itu kekuatannya pada bertekun dalam doa. Sehingga di dalam kehidupannya dia banyak menyaksikan mujizat-mujizat. Dan Tuhan terus menambahkan jumlah bilangannya. Bahkan orang kagum atas kehidupan mereka, persekutuan mereka, persaudaraan mereka. Karena semua diawali di dalam doa dan mereka bertekun di dalam doa. Itu sebabnya ketekunan dalam doa harus diperkuat oleh ucapan syukur kepada Kristus atas apa yang telah Kristus lakukan untuk kita. Bapak, saudara-saudara, apa yang telah Kristus lakukan bagi kita? Kristus yang sudah lakukan bagi kita adalah dia mati untuk kita ketika kita masih lemah. Karena mengapa sering terjadi kita tidak berdoa? Karena penundaan mungkin merupakan cara Allah untuk melaksanakan kehendaknya dalam hidup kita. Tunggu dulu, ada yang lain atau tidak? Itu adalah cara Allah untuk melaksanakan kehendaknya dalam hidup kita. Ada yang lain dan ada yang lebih baik. Itu sebabnya berdoa. Pernahkah saudara menjadi lelah berdoa untuk sesuatu? Apakah untuk kesembuhan dari sakit kita? Apakah untuk pertumbuhan dan perkembangan usaha kita? Ataukah untuk kemajuan studi kita? Banyak hal yang sudah kita doakan. Atau kita berdoa untuk seseorang. Perubahan, pemulihan bagi seseorang.
perubahan karakter, perubahan sifat, perubahan perilaku. Sudah lama kita doakan untuk suami yang suka marah-marah, untuk anak yang dalam pergaulan bebas. Kita ingin mereka berubah, kita ingin mereka dipulihkan, kita ingin mereka diperbaharui. Tapi kok lama sekali jawaban doa yang kita terima. Paulus mengatakan bahwa kita hendaknya bertekun untuk berdoa dan berjaga-jaga di dalam doa. Jadi bertekun di dalam doa, juga berjaga-jaga di dalam doa. Itu sebabnya sangat penting kita terus hidup di dalam doa. Sehingga doa merupakan gaya hidup kita. Doa adalah merupakan nafas hidup kita. Doa adalah disiplin rohani kita. Kalau berdoa sewaktu-waktu, kalau ada waktu senggang, sakabre kata orang Jawa, lagi mood, lagi senang aku berdoa, yes oke. Itu bisa banyak orang lakukan. Tapi berdoa dengan disiplin, dengan tekun, itu memang tidak mudah. Perlu tekad, semangat untuk melakukannya. Bila Bapak saudara-saudara merasa lelah berdoa, ketahuilah bahwa Allah ada. Allah selalu mendengar dan Allah selalu menjawab. Allah selalu hadir, Allah bersama-sama dengan kita, dan Allah mendengar kita, dan Allah menjawab doa kita. Tapi yang seringkali terjadi tatkala kita berdoa dalam kondisi yang seperti itu, mungkin kita lebih melihat besarnya persoalan, pergumulan, dan kesukaran. Sehingga kita tidak menyadari kehadiran Allah dan besarnya kuasa Allah, kasih Allah, dan anugerah Allah. Karena kita fokus pada persoalan. Itu sebabnya di dalam doa, bertekun dan berjaga-jaga, dan mengucap syukur, maka kita akan mencoba melihat kuasa Allah, kasih Allah, kemurahan Allah, dan anugerah Allah yang besar bagi kehidupan kita. Mungkin tidak dengan cara-cara yang kita harapkan dalam jawaban doa yang kita panjatkan selama ini, tetapi dengan cara-cara yang Allah tahu adalah yang terbaik untuk saudara. Kadangkala kita mengharapkan doa menurut kita, tapi Allah juga punya cara dan rencananya bagi kita. Dan rencana Allah adalah rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Itu sebabnya bertekunlah di dalam doa dan berjaga-jagalah dan mengucapkan syukur. Maka engkau akan dikuatkan, engkau akan diteguhkan, dan engkau akan dihiburkan. Tuhan memberkati, selamat bekerja, selamat berkarya, shalom.